Baik saudara, pagi ini saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Tuhan yang saya berikan judul Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Saya mau bicara tentang kasih karena ini yang Tuhan minta dari kehidupan kita. Karena kita seringkali berpikir begini, Tuhan minta banyak hal dalam kehidupan kita. Enggak, Tuhan cuma minta satu kok, hati yang mengasihi Tuhan. Itu yang Tuhan minta. Dan saya berharap lewat pengajaran firman Allah ini roh saudara bisa nangkep. Ini loh yang Tuhan inginkan. Ini yang Tuhan rindukan, yang dia minta. Tidak banyak hal, cuman satu. Hati yang mengasihi Tuhan, itu yang Tuhan minta. Sama-sama kita baca ayatnya. Matius 22 ayat 36 sampai ayat 37 saudara ya. Matius 22 ayat 36 37. Saya membaca 36 begitu ya. Nanti di rumah saudara baca bersama dengan saya. Kami di sini ayat 37-nya ya. Saya baca 36, Matius 22 ayat 36 begini kata firman. Guru, ini orang Farisi yang bertanya ya. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Mari sama-sama kita baca di ayat 37, 1, 2, dan 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saudara, dari dua ayat ini saja yang barusan kita baca, biar kita memahami bahwa ternyata Tuhan itu tidak meminta kepada kita banyak hal. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan itu minta macam-macam sama kita. Minta uang kita, minta waktu kita, minta ini dari kita, minta itu dari kita. Enggak begitu. Bahwa ternyata Matius 22 ayat 36, 37 terutama. Tuhan itu ternyata tidak minta banyak hal kepada kita. Enggak macam-macam yang dia minta. Tuhan cuma minta satu perkara. Tuhan cuma minta satu macam. Apa yang dia minta? Supaya kita mengasihi dia. Cuman satu ini yang Tuhan minta. Hati yang mengasihi Tuhan. Hati kita mencintai dia. Sebab ayat 37 Yesus menjawab pertanyaan orang Farisi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Kasihi Tuhan dengan segenap hatimu kata Tuhan. Jadi dalam ayat ini satu kali datang orang Farisi tanya sama Yesus. Singkatnya begini, dia tanya tentang hukum yang terutama. Dia tanya hukum yang terpenting, yang nomor satu, yang terutama dari segala macam hukum-hukum yang ada di dunia ini. Terutama yang ada di hukum Taurat. Hukum apa yang terutama, yang terpenting dalam semua macam hukum Taurat yang ada? Yesus jawab, hukum yang terpenting kata Tuhan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan seterusnya. Ini yang Tuhan minta sebetulnya untuk kita pahami. Bahwa cuma satu macam Tuhan minta setiap kita itu mengasihi dia. Saudara, ada hal yang pagi ini saya mau sampaikan kepada saudara tentang yang namanya kasih kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan. Saya rasa setiap pribadi kita pasti pernah mengalami yang namanya cinta mula-mula. Kasih mula-mula. Setiap orang Kristen, setiap anak Tuhan, ketika pertama kali dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika pertama kali, bahasa yang saya pakai. Setiap orang ketika dia berjumpa pertama dengan Tuhan. Berjumpa pertama kali mengalami pribadi Tuhan. Dia pasti mengalami yang namanya kasih mula-mula. Saudara, ini penting untuk kita pahami. Saya berharap lewat pengajaran firman Tuhan ini kita mengerti, memahami ini. Sebab begini, ketika kita nggak memahami tentang kasih kita kepada Tuhan dan Tuhan mengasihi kita. Saya mau kasih tahu ya, Anda akan jadi orang Kristen yang gampang frustasi dalam perjalanan imanmu. Hadapi masalah, hadapi kesesakan. Saudara akan putus asa karena nggak ngerti tentang kasih Tuhan. Saya berharap ini penting untuk kita ngerti. Dari awal saya berharap Anda dengar baik-baik dengan telinga rohanimu. Ya, tentang kasih kepada Tuhan, terutama Tuhan mengasihi kita. Sebab ketika saudara tidak memahami kasih Tuhan, Anda akan jadi orang Kristen yang gampang frustasi dalam hidupmu. Ya,
Semua kita pasti pernah merasakan namanya cintanya Tuhan, kasih mula-mula. Semua orang yang pertama kali berjumpa dengan Tuhan pasti mengalami kasih mula-mula. Apa yang terjadi ketika anak Tuhan termasuk kita mengalami kasih mula-mula? Biasanya kita lihat, coba saya tanya, Anda pernah lihat gak orang Kristen mengalami kasih mula-mula? Pasti pernah kan? Biasanya di antara kita komennya gak enak. Ya lihat aja Pak. Sampai berapa lama? Karena orang mengalami kasih mula-mula, itu cintanya sama Tuhan tuh, maaf kata-kata saya, gila-gilaan. Kasihnya sama Tuhan itu wah cinta banget gitu ya, cinta sekali sama Tuhan. Cintanya habis-habisan sama Tuhan. Setiap orang Kristen yang mengalami kasih mula-mula, wah dia kasihnya habis-habisan, cinta banget dia sama Tuhan. Nah biasanya ketika kita lihat orang Kristen teman kita, anak Tuhan, saudara seiman di sekitar kita, itu kasih mula-mula dia alami. Biasanya komen kita nggak enak statementnya. Lihat aja Pak, tunggu aja sampai berapa lama dia seperti itu. Sampai berapa lama cintanya, ibadahnya seperti itu. Sampai berapa lama kasihnya kepada Tuhan. Coba ada nangkep nggak yang saya maksudkan? Sampaikan sama saudara. Ternyata di balik statement kita seolah-olah kita berkata begini. Ya paling-paling nanti kasihnya juga pudar. Itu kan maksudnya kita. Di balik statement kita mengucapkan tentang cinta mula-mula dalam diri seseorang yang cinta banget, yang cinta habis-habisan sama Tuhan. Kita berkata apa? Lihat saja sampai kapan, berapa minggu, berapa bulan. Seolah-olah kita meyakini berkata paling gak tahan lama. Karena memang sesungguhnya itu yang terjadi. Coba saya mau bawa saudara pada titik ini untuk kita memahami. Coba lihat gambar ini saudara ya. Mengapa kasih kita kepada Tuhan, kasih mula-mula tadi maksud saya, tanpa sadar itu makin lama makin turun, makin pudar. Mengapa yang namanya cinta mula-mula di hati kita ketika pertama kali kita mengalami Tuhan, itu durasinya tidak bertahan lama. Coba sambil saya ngomong ini sama saudara, sambil Anda renungkan. Anda pernah kan mengalami yang namanya kasih mula-mula? Dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ini ayat yang sangat kita kenal, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, ya. Itu Tuhan bicara kepada jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus secara pengabdian kepada Tuhan luar biasa. Etos kerjanya, kinerjanya, pengabdiannya, moralitasnya luar biasa. Coba kalau saya boleh baca sedikit ya. Tapi Tuhan celah. Kenapa? Mereka melakukan semuanya. Mereka telah kehilangan kasih mula-mula. Betapa dalamnya kamu telah jatuh. Kita bicara tentang kasih loh. Kenapa durasinya gak tahan lama. Pudar, turun tendensinya. Coba kita lihat Wahyu pasal 2 ini saudara ya. Ayat 1 saya baca ya. Dikatakan begini. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Ini kepada jemaat di Efesus. Inilah firman dari dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya. Lihat dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ayat yang kedua, aku tahu. Ini pujian Tuhan kepada jemaat di Efesus. Aku tahu kata Tuhan segala pekerjaanmu, jerih payahmu maupun ketekunanmu. Mungkin tulisan kecil di screen saudara, tapi coba ikuti dengarkan yang saya katakan. Ini pujian Tuhan, aku tahu. Kalau saudara sekarang melayani Tuhan, saudara bangun pagi cari Tuhan, Alkitab berkata, aku tahu. Kesungguhan kita Tuhan tahu, kesetiaan kita, jerih payah kita, aku tahu kata Tuhan. Maupun ketekunanmu aku tahu kata Tuhan, bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Tuhan tahu, Tuhan melihat bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Terus bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Luar biasa mereka ini. Punya keunggulan secara rohani barangkali. Pelayanan dan seterusnya. Dan apalagi engkau tetap sabar dan menderita. Tahan sabar dalam menderita. Oleh karena namaku. Hebat kan saudara ya? Apalagi? Dan engkau tidak mengenal lelah. Jerih payahnya luar biasa. Mau berlelah-lelah untuk pekerjaan Tuhan. Ini kan unggul. Ini boleh dikatakan kalau saya gembala berkata jemaat yang jempol istimewa. Saya mau punya jemaat kayak begini nih. Yang luar biasa jemaat Tuhan.
etos kerjanya, tidak pernah kenal lelah. Dan Tuhan berkata, aku tahu semua. Nah, tapi lihat ayat yang keempat. Lihat ayat keempat, Tuhan tegur. Namun demikian aku mencela engkau, namun demikian aku mencela engkau. Perhatikan, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ditegur, kamu telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Cinta pertama kali yang kamu rasakan, yang aku berikan kepadamu. Kamu tinggalkan cinta, kamu melakukan itu. Makanya apa yang terjadi? Sebab itu kata Tuhan, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, kata Tuhan. Bertobatlah, suruh bertobat. Kalau gak punya kasih mengerjakan semua, bertobat dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, kata Tuhan, aku akan datang kepadamu. Ngeri loh ini. Dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tuhan suruh bertobat. Kenapa? Mengerjakan semuanya tanpa kasih kepada Tuhan. Yang Tuhan minta cuma satu kok. Hati yang mengasihi Dia. Anda lihat jemaat yang ada di kota Efesus ditegur. Aku mencela engkau. Aku koreksi tajam engkau. Ya, karena apa? Karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Bertobat. Kalau gak bertobat, kaki dian itu diambil sama Tuhan. Dalam kemah suci, saudara ya. Dalam ruangan suci itu ada yang namanya kaki dian pelita emas. Itu gambaran terang Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita, kaki dian pelita emas. Tuhan berkata apa? Aku ambil. Tidak ada penyertaan Tuhan lagi, padahal kita sadar hidup kita butuh kehadiran penyertaan Tuhan. Tembok Yeriko itu jebol, tembok yang tidak mungkin dihancurkan, tembok yang tidak mungkin diterobos, sulit. Tapi yang sulit jadi mudah itu karena apa? Karena penyertaan kehadiran kuasa Roh Allah. Laut Merah terbelah jadi dua. Itu karena kehadiran penyertaan Tuhan. Tapi Tuhan berkata begini, karena kamu mengerjakan semuanya tanpa kasih. Kamu meninggalkan kasihmu kepadaku yang mula-mula. Aku ambil penyertaanku. Aku ambil kehadiranku dalam hidupmu. Kaki dian terang itu diambil. Kenapa? Kelihatannya ibadah, rajinnya minta ampun, tidak kenal lelah, sabar menderita hadapi pencobaan. Tetapi ternyata mengerjakan menahan itu kasihnya sudah pudar. Kita kembali kepada pertanyaan tadi. Kenapa yang namanya kasih mula-mula itu bisa turun? Kenapa durasinya cinta kepada Tuhan itu tendensinya turun? Ada apa? Ketika saya coba merenungkan ini mau bagikan sama saudara. Saya diingatkan ayat yang berkali-kali saya bagi, saya ajarkan, sharingkan sama saudara. Ternyata letaknya di sini. Kenapa kasih durasinya bisa pudar gitu ya. Makin lama makin turun. Dan itu dialami oleh jemaat di Efesus. Meninggalkan kasih mula-mula. Tuhan gak berkenan. Bahkan Tuhan tegas, keras berkata apa? Aku ambil kaki dian di antaramu. Berarti gak ada penyertaan Tuhan. Ngeri. Saya pun merinding waktu ngomong ini. Bahwa ternyata yang kita buat melakukan tanpa kasih hati kita kepada Tuhan. Ingat saudara ya. Tidak ada kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Terang kaki dian itu tidak ada. Kenapa bisa pudar? Kenapa durasinya gak lama mengasihi Tuhan? Ternyata di sini 1 Yohanes 4 ayat 19. Ini ayat yang sering saya bagi sama saudara. Tapi Tuhan munculkan lagi untuk saya bagikan pagi ini dalam hal mengasihi Tuhan. Sama-sama kita membaca 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 saudara ya. 1, 2, dan 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Pendek ayatnya. 1 Yohanes 4 ayat 19 mengingatkan kita. Kenapa durasi kasih mula-mula gak tahan lama. Makin lama makin turun lalu pudar kasih itu. Kenapa turun? Ayat ini berkata begini. Kita mengasihi Allah. Karena sumbernya ini. Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dari ayat ini kita tahu, saya simpulkan, saya artikan sama saudara. Bahwa ternyata kita tidak punya daya. Kita tidak punya kemampuan untuk mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan gak mengasihi kita.
Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi dengan kata lain, kalau Tuhan tidak memberikan kasih-Nya kepada kita, ya kita nggak bisa balik mengasihi Tuhan. Kita bisa balik mengasihi Tuhan karena kita merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kalau kamu nggak bisa merasakan kasih Tuhan, ya nggak bisa balik mengasihi Tuhan. Saya pernah ajarkan ayat ini. Kita cuman kayak reflektor. Kita kayak cermin, saudara, cuman memantulkan. Kita bisa balik memantulkan kasih Tuhan kalau kasihnya itu datang dulu sama kita, datang sama kita. Kita rasakan kasih Tuhan, baru kita bisa balik mengasihi Tuhan. Kita itu nggak punya kemampuan loh, nggak mampu kita mengasihi Tuhan kalau kita nggak merasakan kasihnya. Dari awal kan saya udah ngomong sama saudara, ya. Semua kita pasti mengalami namanya cinta mula-mula. Mau Anda termasuk saya jadi hamba Tuhan. Pertobatan saya karena saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saat saya berjumpa dengan Tuhan pertama kali. Saya merasakan kasih mula-mula di hati saya. Dan anehnya begini. Saya rasa tidak ada perbedaan di antara kita, semua sama. Pengalaman perjumpaan pertama kali ketika kita mengalami kasih mula-mula. Kita rasa beda loh kasih mula-mula itu. Ya, kita rasa aneh gini, kasihnya Tuhan lain sama kasih semua yang ada di dunia ini. Kasihnya tuh aneh gitu. Kita itu merasa gini loh, kita merasa kayaknya diterima sama Tuhan apa adanya. Itu yang terjadi kan saudara ya. Itu yang kita rasa, semua kita samalah. Ya, rasanya beda. Beda sama cintanya orang tua kita kandung. Beda dengan kasihnya ayah, ibu, papa, mama kita. Ini beda. Ketika kita mengalami kasih mula-mulanya Tuhan, kita merasa diterima tanpa syarat. Makanya saya tulis statement di gambar ini, coba saudara lihat. Apa itu? Saya coba mengartikan gitu ya, kira-kira mendefinisikan secara sederhana barangkali menurut saya apa itu kasih mula-mula. Di sini ada banyak hamba Tuhan, tentu bisa mengartikan kasih mula-mula mungkin berbeda sedikit dengan saya. Tapi intinya begini kan, secara sederhana. Apa itu kasih mula-mula? Kasih mula-mula itu adalah respon hati kita saat kita mengalami sentuhan kasih Allah yang begitu besar. Dan kita merasa ini, menerima kita tanpa syarat. Ini yang saya katakan anehnya kasih Tuhan. Makanya saya artikan seperti ini definisi secara sederhana. Semua orang Kristen, Anda dan saya, ketika mengalami kasih cintanya Tuhan yang awal, yang mula-mula itu, kita merasa beda aneh. Kita seperti merasa gini, Tuhan menerima kita itu apa adanya. Tuhan menerima kita itu tanpa syarat. Kita merasa dulu hidup kita kacau. Hidup kita ancur-ancuran. Kita merasa hidupku berantakan. Memuaskan hawa nafsu, dosa dan lain sebagainya. Begitu kita merasa dulu aku hancur berantakan. Lalu kita jumpa sama Tuhan. Kita merasakan kasih Tuhan. Tuhan berikan kasihnya kepada kita. Kita rasakan kasih itu. Aneh, kita rasakan cinta mula-mula gini. Aku diterima apa adanya. Kasih Tuhan, waktu kita meresponinya, kita rasa gini. Beda ya sama kasihnya dunia. Beda ya sama kasihnya papa mamaku. Papa mama kita memang cinta banget sama kita. Tapi kita merasakan cintanya Tuhan beda. Menerima kita apa adanya. Udah hancur berantakan hidup kita. Tapi kita merasakan cintanya Tuhan menerima kita tanpa syarat. Makanya enggak heran. Ingat kita dulu semua termasuk saya. Ketika mengalami cinta mula-mula. Ingat enggak kita cengeng. Anda cengeng waktu itu kan. Sama dengan saya kan. Begitu di gereja ada pujian mengatakan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Dengar lagu kasih Tuhan langsung meleleh air mata kita. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan. Langsung kita nangis. Kenapa kita cengeng? Kenapa kita begitu mudah menangis? Karena di hatimu sedang merasakan kasih mula-mula yang luar biasa. Yang melebihi semua kasih yang ada di dunia ini. Makanya kita gampang meleleh air mata. Dengar cinta Tuhan, kasih Tuhan, gak tahan kita nangis. Aduh jadi orangnya gembeng kata orang bahasa Jawa begitu.
Kenapa? Itu respon hati kita. Tapi kembali kepada pertanyaan yang mula-mula tadi. Kenapa cinta mula-mula yang luar biasa fenomenanya, sensasinya di hati kita. Itu gak bertahan lama durasinya. Cepat turun, ada apa? Mari kita cari jawabannya hari ini. Anda pernah gak ngalami seperti pemazmur yang namanya Yedutun? Coba lihat. Ini seringkali pemicunya. Triggernya di sini. Kasih itu pudar. Bahkan seperti jemaat di Efesus, kamu telah kehilangan kasih mula-mula, bertobat, betapa dalamnya kamu telah jatuh. Dalam loh. Orang kalau mengerjakan sesuatu perbuatan ibadah atau apapun dia lakukan tanpa kasih hatinya kepada Tuhan, bertobat kamu, betapa dalamnya kamu telah jatuh. Kayaknya firman Tuhan ini menemplak kita loh. Keras Tuhan koreksi kita. Hari ini ada gak kasih di hatimu? Kenapa pudar? Coba cari jawabannya lewat ayat ini. Kadang-kala kita ngalami ini. Terjadi pergeseran posisi hati kita di sini. Mazmur 77. Saya baca ayat 9 dan 10. 11-nya sama-sama ya. Supaya kita dapat kebagian membaca firman yang hidup dan berkuasa. Ayat 9 dikatakan begini. Sudah lenyapkah, kata pemazmur Yedutun, untuk seterusnya kasih setianya sudah lenyapkah? Apa sudah gak ada kasih Tuhan? Mempertanyakan kasih Tuhan gitu loh. Pernah gak Anda ngalami seperti ini? Terus ngomong begini pemazmur. Telah berakhirkah janji itu? Berlaku turun-temurun? Apalagi kita dapatkan. Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Kok Tuhan gak kasihan lagi? Kok gak cinta dulu kayak dulu ya? Rasa beda. Atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Kena masalah kita berpikir, wah Tuhan marah, Tuhan murka, cintanya hilang sama saya. Anda merasa Tuhan gak mengasihi hidupmu lagi. Terjadi pergeseran, kecewa benihnya mulai ada. Ayat 11 sama-sama kita membacanya, 2, 3. Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Kenapa cinta kita kepada Tuhan jadi berubah, jadi pudar? Kita merasa begini, Tuhan berubah sama saya. Anda bisa ngikutin gak saya sampai di sini? Kenapa kasih mula-mula di hati kita kepada Tuhan, durasinya gak tahan lama. Makanya selalu komen, tunggu Pak, lihat berapa lama dia kayak begitu. Cintanya, setianya sama Tuhan, berapa bulan dia kuat. Seolah-olah kita mengaminkan dia bahwa cinta mula-mula itu turun durasinya. Kenapa gak bertahan lama? Karena ini kita merasa Tuhan gak mengasihi kita lagi. Tangan yang berkuasa udah gak turun sama kita lagi, kayaknya ditarik dari kita. Tuhan berubah yang maha tinggi. Ya gak menaruh kasih, ditutup rahmatnya buat hidupku. Ini membuat orang durasinya turun kasihnya. Ketika kita berdoa kepada Tuhan misalnya doamu belum dikabulkan. Minta-minta terus Tuhan belum jawab. Belum dibuka jalan, mujizat belum terjadi. Ketika itu terjadi kepada kita, mungkin kita masih menghibur diri kita berkata, Tuhan Yesus baik. Engkau tetap baik sampai selama-lamanya Tuhan. Engkau yang termanis terbaik. Mungkin kita mulai menghibur diri kita berkata, Engkau termanis, tidak berubah. Tapi di hati kita sudah mulai ada benih kecewa. Setan mulai bermain di situ. Setan mulai taburkan benih kecewa di hati, dia mulai bermain. Sebab setan tahu, oh sudah mulai ada benih kecewa. Setan masuk di situ. Lama-lama kita mulai kecewa sama Tuhan. Kok Tuhan gini ya? Dulu baru Tuhan tolong, langsung Tuhan tolong. Kita mulai membandingkan. Dulu pertama kali kita kenal Tuhan, percaya Tuhan ngalami kasih mula-mula. Kadangkala kita punya persoalan, kita punya kebutuhan. Anda pernah gak merasakan mengalami? Belum berdoa, cuman angan-angan di hati, harapan di hati. Belum ngucap, belum berdoa. Tuhan udah jawab, datang berkatnya sama kita. Luar biasa kan? Lalu kita mulai bandingkan, dulu kayak gitu, sekarang Tuhan berubah. Tangannya gak menyertai, Tuhan berubah, cintanya gak kayak dulu. Mulai muncul benih kecewa. Saudara, ketika titik ini terjadi, saudara yang posisi kita mulai menjauh sedikit dari Tuhan. Lama-lama jauh, lama-lama jauh. Lama-lama kasih mula-mula hilang di hati kita. Terjadi seperti itu saudara. Lalu pertanyaannya, apakah benar? Ketika itu terjadi doa kita gak dijawab,
Apakah benar ketika kita minta berkat-berkat gak datang sama kita, belum datang tepatnya? Apakah benar saat itu kita berkata tangan Tuhan jauh dari kita? Apakah betul kasih Tuhan berubah kepada kita? Tuhan itu tetap sama loh. Dia gak pernah berubah kasihnya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan tak berubah. Katakan amin. Apakah berubah? Lihat Maliaki 1 ayat yang kedua. Ayat ini pun pernah secara khusus saya sampaikan sama saudara kan kalau masih ingat. Maliaki pasal 1 ayat yang kedua. Mari sama-sama kita membaca ini ayat 2, 3. Aku mengasihi kamu firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub. Apakah kasih Tuhan berubah kepada kita ketika doa kita belum dijawabnya? Apakah kasih Tuhan betul berubah dalam kehidupan kita, tinggalkan kita kasih Tuhan karena kita mengalami persoalan, terbentur kesulitan, kita mengalami omset yang turun, kita mengalami sakit di tubuh kita, atau kita difitnah oleh orang lain perlakukan kita tidak adil, orang gosipin kita, orang perlakukan kita yang gak nyaman. Adakah di antara saudara yang sedang mendengar firman Allah ini, Anda sedang mengalami kesukaran, kesulitan dalam hidupmu? Engkau sedang difitnah oleh orang dan segala macam keadaan yang sukar, sesuatu yang Anda gak harapkan terjadi dalam hidupmu. Apakah ketika kita mengalami situasi kondisi seperti ini, Tuhan betul-betul gak mengasihi kita? Dia udah berubah kasihnya, gak cinta lagi sama kita? Gak begitu. Maliaki pasal 1 ayat kedua, Tuhan ngomong sama umatnya Israel, anak-anaknya. Aku mengasihi kamu. Pagi ini Tuhan pun berkata kepada kita, aku mengasihi kamu anakku. Firman Tuhan. Tetapi lihat, kamu berkata, kata Tuhan, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Coba saudara cerna pelan-pelan. Ini umat Allah berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Loh, perhatikan, Tuhan berkata, I love you kepada umatnya. Tapi umatnya berkata, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Ini saya analogikan, di sebelah kanan saya kan istri saya. Seandainya saya berkata sama istri saya, istriku, I love you full. Tapi istriku berkata begini, dengan cara bagaimana suamiku kamu mengasihi aku? Ada nangkep gak maksudnya? Berarti istri saya gak merasakan cintanya saya. Istri saya gak merasakan kasihnya saya kepada dia. Makanya dia bertanya, dengan cara bagaimana kamu mengasihi aku? Ada nangkep gak kira-kira di sini? Itu yang umat Tuhan katakan kepada Tuhan. Tuhan berkata, aku mengasihi kamu. Tapi umatnya berkata, dengan cara bagaimana kau mengasihi kami? Lalu Tuhan jawab, seperti gak nyambung jawabannya. Jawab Tuhan jawab begini, bukankah Esau, jawaban Tuhan, kakak Yakub? Esau itu kakaknya Yakub. Anda baca di Alkitab gak? Selalu ketika Tuhan memperkenalkan pribadinya dalam perjanjian lama kepada Musa, kepada tokoh-tokoh yang lain, kepada Daud, Daniel dan seterusnya. Tuhan selalu memperkenalkan jati dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Harusnya yang benar begini, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Esau. Kenapa Yakub? Sebab Esau anak sulung kehilangan hak kesulungan. Karena meremehkan, dia buang hak kesulungan. Dia merendahkan hak kesulungan, hilang hak kesulungan. Datang turun sama Yakub. Makanya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lihat perkataan Tuhan, seperti gak nyambung. Tapi Tuhan kasih tahu, buka matamu ya. Bukankah Esau itu kakak Yakub? Israel itu kan keturunannya Yakub. Demikian firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, bukan Esau yang dapat anugerah Yakub. Hei Israel, Yakub itu sebetulnya gak masuk hitungan, gak masuk pilihan. Tapi aku kasih anugerah, aku lebih mengasihi Yakub. Seperti itu Tuhan ngomong sama Israel, aku itu mengasihi kamu. Barangkali kita mungkin gak masuk hitungan Tuhan karena bobroknya kita, bejatnya kita, rusaknya kita. Kehidupan di masa lalu kita yang mengerikan. Hari ini saya mau berkata, Anda dapat anugerah dari Tuhan. Anda harusnya gak masuk hitungan Tuhan. Apalagi saya sebagai hamba Tuhan, mungkin gak masuk hitungan.
Kalau saya ngomong kasih Tuhan gak tahan, saya mau nangis. Termasuk Anda pasti ngalami kasih Tuhan. Semua karena anugerah. Anda lihat dalam ayat ini. Umat Allah berkata, dengan cara bagaimana kok? Mereka gak merasakan. Makanya sulit ya. Ini kuncinya gitu ya. Kalau kita gak merasakan kasih Tuhan, wah susah. Gak mampu kita. Nggak bisa kita mengasihi dia. Balik mengasihi Tuhan. Nggak bisa. Kalau kita nggak bisa merasakan kasih. Kasih itu mesti datang. Kita rasakan. Baru kita bisa balik mengasihi Tuhan. Ini yang bikin kita goyah. Kesulitan. Kesukaran. Anda harus tahu ya. Di tengah-tengah situasi sukar keadaan yang kita hadapi. Kasih Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Cara pandang yang keliru membuat kita merasa Tuhan gak mengasihi saya. Enggak bener loh. Tuhan tetap mengasihi kita. Nah, Anda lihat statement saya ini. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Sampai kapanpun, sekalipun kita hadapi masalah. Tetapi bentuk kasih Tuhan yang berubah. Bentuk kasihnya. Dengan cepat saya mau terangkan. Ini saya pernah sampaikan sama saudara. Lihat diagram gambar ini. Memahami bentuk kasih Tuhan. Nanti Anda catat saja ya. Ibrani 12 ayat 11, cara disiplin Tuhan kepada anak-anaknya beda. Cara questioningnya itu beda kepada anak Tuhan. Coba ketika saya analogikan kita punya anak-anak yang masih bayi, masa kanak-kanak. Orang Kristen itu secara iman rohani ada namanya masuk masa kanak-kanak, bayi rohani, kanak-kanak rohani. Ya. Tuhan ketika kita masih kanak-kanak rohani, masih bayi rohani, ingat kasih Tuhan menerima kita tanpa syarat apa adanya. Cengeng kita, aduh aku hancur gini Tuhan, terima apa adanya. Ya masih bayi rohani kita. Tuhan gak banyak nuntut sama kita, baru Tuhan jawab. Masih ingat ketika Anda punya anak bayi? Anak saya sekarang itu masih umur 8 tahun yang kecil. Jadi saya masih ingat betul ketika dia masih bayi. Bangun tengah malam. Padahal pagi harus doa pagi. Kadang tiap jam dia bangun minta susu 2 jam sekali. Oeknya bayi kita, anak kita masih kecil itu kan alarm buat kita. Ngompol dia. Yang ngompol. Ganti popok saudara. Ganti susu. Saya mau tanya, apa Anda sebagai bapaknya, sebagai ibunya marah sama anakmu? Kamu ini bangun terus saja minta susu. Ngompol lagi. Lu masih bayi. Wajar ngompol. Dan Anda gak boleh marah. Mau 24 jam kayak begitu memang masih bayi. Dan saya kira Anda gak marah memang kayak begitu. Kita menyadari menerima anak kita masih bayi tanpa syarat memang kayak begini. Nangkep gak saudara? Tapi bayangkan ketika dia masa kanak-kanak kepada masa pendewasaan. Mau jadi remaja pemuda. Bayangkan kalau saudara punya anak umur 20 tahun. 20 tahun anak saudara. Ya tengah malam ngompol. Ya, Anda gantiin popoknya. Aduh. Kayaknya Anda akan mulai marah. Anda gak mungkin, Anda jangan terlalu memanjakan anak saudara 20 tahun, masih ngompol. Mau jadi apa? Anak kita kalau dewasa nanti gak jadi apa-apa dia. Bagaimana caranya kita? Begitu dia sudah mulai umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, kita mulai didik dia. Gak boleh ngompol ya. Ayo kencing dulu kamar mandi. Maafkan kata-kata saya pagi-pagi. Bahkan ketika dia mulai buang air besar, kita suruh dia, kita ajari dia cebok. Saya mau kasih tahu, ketika dia lakukan itu, dia merasakan gak kasih kita? Mungkin enggak. Kok papa mama suruh saya gini sih? Biasanya dicebokin sama mamanya. Sekarang enggak. Makan, ayo belajar makan sendiri. Yang bagus makanya dihabisin. Biasanya disuapin. Ketika dia makan sendiri dia mulai merasakan, kok mama berubah ya? Sebetulnya gak berubah. Mama sedang mengasihi dia. Papa sedang mengasihi dia. Kasihnya berubah mendidik. Beda loh, apalagi masa akil balik, kedewasaan sempurna. Itu Anda terima jadi ahli waris. Kita gak bicara panjang di sini. Tapi Anda ngerti ya, bahwa ternyata kasih Tuhan gak berubah. Jadi kalau hari ini Anda sedang nangis karena kesulitanmu. Engkau merasa, kok Tuhan gak kayak dulu. Kok Tuhan belum tolong. Lihat gambar ini, Tuhan itu tetap begini. Ya, God is good all the time. All the time, God is good. Tuhan itu baik di setiap waktu. Di setiap waktu kehidupan kita, dia itu baik. Ayat yang terakhir, Roma 8:28. Karena waktu ada udah apa ayat ini. Roma 8:28 berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa kebaikan diberikan? Bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa dia bekerja dalam hidup kita setiap waktu? Untuk mendatangkan kebaikan. Saudara bisa berkata amin?
Allah bekerja dalam hidup kita. Coba Anda lihat gambar tadi. Yusuf ketika dimasukkan dalam sumur sama saudara-saudaranya, sama koko-kokonya ini. Di situ Tuhan bekerja enggak? Kita pasti berkata, oh Tuhan turut bekerja pendeta. Mana berani kita ada berkata, oh Tuhan ada bekerja. Masuk sumur Tuhan bekerja. Sekarang saya balik tanya sama saudara. Anda berani enggak berkata sama kita, Anda berani nggak ngomong gini, Tuhan itu turut bekerja ketika Anda ditipu sama orang. Ketika Anda mengalami kerugian, Anda berani ngomong Tuhan turut bekerja, kamu anak Tuhan bukan? Lihat Yusuf, kita seringkali berkata, masa Tuhan turut bekerja? Kalau Tuhan turut bekerja, Tuhan akan mencegah, itu kan pikiranmu. Selalu yang sukar, selalu situasi keadaan yang terjadi yang tidak kita harapkan, yang kita nggak suka, kita berpikir Tuhan tidak ada. Tuhan gak bekerja, tunggu dulu. Lihat kisah ini. Yusuf dimasukkan dalam sumur. Karena kakak-kakaknya benci sama dia. Tahukah Anda kalau kakaknya gak benci sama Yusuf, Yusuf gak masuk sumur. Kalau kakaknya gak benci sama Yusuf, Yusuf tidak dijual jadi budak di Mesir. Kalau Yusuf tidak dijual jadi budak di Mesir, Yusuf gak kenal sama Potifar, gak ada di rumah Potifar. Kalau Yusuf tidak ada di rumah Potifar, dia gak difitnah, memperkosa zina sama istri Potifar. Kalau dia nggak difitnah sama istri Potifar, saya jelasin sama saudara ya. Sampai dia nggak masuk penjara. Kalau Yusuf nggak masuk penjara, dia nggak ketemu sama juru minuman raja. Kalau dia nggak ketemu sama juru minuman raja, dia nggak bisa menghadap Raja Fir'aun, mengartikan mimpi, dan dia nggak bisa dipromosikan Raja Fir'aun menjadi raja muda di Mesir. Anda nangkap nggak? Allah turut bekerja. Apakah dalam situasi masuk dalam sumur nggak ada kasih Tuhan? Loh, ada kasih Tuhan di situ. Jadi jangan cepat-cepat dulu. Ada memutuskan berkata, Tuhan nggak mengasihi. Hari ini Tuhan tetap mengasihimu. Haleluya. Engkau sedang menangis kecewa dengan keadaanmu karena ada benih kecewa. Benih kecewa bahaya. Nanti membuat kasihmu pudar. Padahal Tuhan berkata, aku mengasihi kamu. Jangan ngomong gini, dengan cara bagaimana Tuhan kau mengasihi aku. Tidak berubah kasihnya pada setiap kita.